Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa huwa ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amamad. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah masjid al-Mahamah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat duhur berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada umatnya. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Mahamah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini pada salat zuhur tausiah mengambil tema yaitu menuntut ilmu kewajiban bagi seorang muslimin dan muslimat. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim." Jadi kewajiban menuntut ilmu itu memang diwajibkan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Kemudian kaitan dengan ilmu, Allah berfirman, "Allamal insana malam ya'lam." Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang manusia tidak tahu. Dan dia ini domir kata ganti, yaitu Allah yang memiliki ilmu diajarkan kepada manusia untuk bekal manusia di dunia, persiapan di alam barzah maupun di alam akhirat. Kemudian ayat ini masih ditafsirkan di surat Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kama arsalna fikum rasul yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yul kitaba wal hikmah wa yulakum alam takunu ta'lamun. Jadi Allah berfirman di surat Al-Baqarah 151 itu, Rasulullah sudah mengajarkan pada kita itu pertama isi Al-Quran, dan yang kedua akhlak, yang ketiga itu sunnah atau hadis, yang keempat bil hikmah, yang kelima aneka ilmu yang baru. Nah, berkenaan dengan isi Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Jin ayat 9, Inna nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran ini kami yang menurunkan, kami yang menjaga, dan kami yang memelihara. Kemudian berkenaan dengan Al-Quran juga Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yarsalna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi kita mempelajari Al-Quran itu memang diberi kemudahan oleh Allah sebagai peringatan atau pelajaran. Kemudian berkenaan dengan ilmu Al-Quran, Rasulullah bersabda, man qara'an harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanah bi amsi aliha la aqulu alif lam mim harfun wa mun harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, bacalah satu huruf Al-Quran, Allah akan kasih 10 kebaikan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif, lam, mim sudah 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Dan hadis Rasulullah ini masih diperkuat lagi oleh firman Allah di surat Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bil hasanati falahu ajru asmaliha. Artinya setiap kebaikan Allah akan gandakan 10 kali. Jadi bukan hanya baca satu huruf dilipat ganda.
Untuk kita sholat 5 waktu pun ini amal soleh, Allah gandakan juga 10 kali. Jadi kalau kita sholat 50 waktu, Allah juga gandakan 10 kali sama dengan kita sholat 5. Ini dari sisi penggandaan amal soleh. Kemudian berkenaan dengan Al-Quran, Rasulullah juga bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liyasabi. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat memberi syafaat atau pertolongan kepada orang yang baca. Nah, ini penekanannya kan baca dan belajar kan. Nah, oleh karena itu ini kaitan dengan isi Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengajarkan pada kita itu tentang akhlak. Nah, akhlak ini pun Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang yang mencari rahmat Allah, dan di hari kiamat banyak orang yang mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini Rasulullah ajarkan juga berdasarkan firman Allah juga di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Jadi ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di sini tidak ada hitungan cepat. Jadi kita ingat Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbih pagi dan petang. Nah, ini berkenaan dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah. Jadi termasuk kita Rasulullah mencontohkan pada kita sholatnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, semua dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu Rasulullah mengajarkan pada kita itu sunnah atau hadis yang berkenaan dengan Al-Quran. Tadi kan sudah sunnah. Nah, kalau kaitan dengan ilmu kan Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman salaka tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu dari mulai berangkat dari rumah sampai di majelis ilmu ini, kita dinaungin oleh malaikat yang khusus untuk menaungi orang yang menuntut ilmu di majelis ilmu seperti sekarang ini. Jadi malaikat yang naungin kita manggil malaikat yang lain untuk duduk di majelis ilmu. Karena Rasulullah bersabda lagi yang berkenaan dengan ilmu, man kharaja talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarju. Memang menuntut ilmu itu termasuk jihad fisabilillah. Makanya enggak semua orang mau menuntut ilmu. Kalau tahu hikmah daripada ilmu itu, tidak ada yang beranjak dari majelis ilmu. Karena kebesaran daripada menuntut ilmu itu, kita di samping kita dinaungin para malaikat, juga kita akan memperoleh pahala apa yang disampaikan oleh penceramah. Misalnya penceramah satu huruf dapat 10 kebaikan. Nah, tadi berapa firman Allah saya sampaikan. Jamaah juga tetap sama dapatnya. Bukan penceramahnya yang dapat lebih banyak, sama. Nah, oleh karena itu, di samping kaitan dengan ilmu tadi, pertama kan isi Al-Quran, kedua tentang akhlak, yang ketiga tentang sunnah atau hadis, yang keempat ini tentang bil hikmah. Rasulullah ajarkan pada kita. Ini pun Rasulullah ini berdasarkan firman Allah juga di surat Al-Baqarah ayat 269. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha wa yu'til hikmata khairan katsira wa ma yadzakaru ya ulil albab. Jadi Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada orang yang mau berpikir dengan akalnya. Ya, khususnya belajar ini kan kita menggunakan akal dan pikiran kita. Karena
makannya suatu akal dan pikiran yaitu dengan ilmu. Kalau makannya jasad kita adalah makan dan minum. Nah, khusus ilmu itu memang khusus untuk nafkahnya rohani kita atau akal kita. Kemudian Rasulullah mengajarkan pada kita yang kelima yaitu aneka ilmu yang baru. Nah, aneka ilmu yang baru itu apa sih? Nah, seperti aneka ilmu yang baru itu misalnya ditempelkan di manusia. Kemudian di manusia itu timbul ilmu yang baru. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu kebidanan, ada ilmu atomi tubuh, ada ilmu gizi. Dan makanya ilmu-ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Nah, ini salah satu contoh aja kaitan ilmu Allah yang ditempelkan kepada manusia. Kemudian ilmu Allah ditempelkan kepada udara. Nah, udara ini setelah diteliti juga ada oksigen. Kita hidup tanpa udara kan meninggal, nggak ada udara. Nah, ini salah satu ilmu Allah yang ditempelkan di udara. Setelah diteliti, udara sangat dibutuhkan oleh manusia karena mengandung oksigen. Nah, kemudian ilmu Allah ditempelkan di binatang. Nah, binatang ini misalnya kita contohkan lebah. Ilmu Allah tempelkan di lebah setelah diteliti ada madu, ada propolis. Itu untuk kesehatan manusia. Nah, kemudian aneka ilmu yang baru ini misalnya Allah tempelkan di tumbuhan. Satu contoh misalnya tumbuhan pohon kelapa. Setelah diteliti pohon kelapa ada santannya, ada airnya, ada sabutnya, ada batoknya, ada batangnya, semua ada nilai ilmu di situ. Kemudian ilmu Allah ditempelkan di pohon sirih misalnya. Nah, di pohon sirih itu ada mengandung obat juga. Jadi ilmu-ilmu Allah itu yang dalam Al-Quran, apa kita menulis ibaratnya air laut sedunia itu tidak akan habis, ditambah lagi nggak akan habis. Nah, inilah saking luasnya ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita jangan sampai tidak mau belajar Al-Quran, karena membaca sadur 10 kebaikan. Makanya di Masjid Al-Makamani pada sholat lohor juga disiapkan untuk ngaji taksin di hari Senin pada sholat lohor maupun hari Kamis pada sholat lohor. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah menuntut ilmu, sudah kita ini mudah-mudahan istilahnya kita bisa secara istiqomah. Memang menuntut ilmu itu harus bertahap. Kalau sekaligus kita juga tidak mampu. Rasulullah aja menerima wahyu kan kurang lebih 23 tahun. Nah, rujukannya ke sana. Jadi kita menerima ilmu juga bertahap. Mudah-mudahan tausiah yang berkenaan dengan menuntut ilmu ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.